Saya resign ketika usia 30. Karena ke depan itu melalui data yang saya pelajari ya, bahwa di 2030 itu akan terjadinya krisis iklim. Untuk menghadapi hal tersebut, saya lebih memilih untuk belajar, mengeksplor alam, dan bagaimana caranya untuk bertahan dengan alam. Dengan membentuk pangan mandiri di rumah, berkebun, dan mengkonsumsi semuanya apa-apa dari rumah dan dari alam. 2030 itu nanti akan ada yang namanya suatu kondisi bumi ini terjadinya krisis iklim. Suhu ekstrimnya itu semakin tinggi, semakin panas. Jadi mengakibatkan gagalnya panen, kemudian pasokan pangan pasti kan otomatis ada gangguan ya gitu ya. Suatu saat nanti pasokan terganggu, saya sudah tidak khawatir lagi karena saya punya kulkas di rumah. Panen dulu ah. Nah, aku mau panen kemangi nih. Perkenalkan, nama saya Dewi. Untuk sehari-hari kesibukan saya merawat kebun, dan kebetulan keluarga kami itu senang sekali dengan hewan. Maka dari itu sekaligus juga merawat hewan. Nah, kebunku ini ada 3 layer. Nah, untuk yang layer pertama, ini dekat dengan dapur. Nah, kebetulan keluargaku senang sekali dengan lalapan kemangi. Jadi, aku lebih banyak nanam kemangi di layer 1. Latar belakang saya berkebun itu yang pertama untuk membentuk pangan mandiri di rumah, kemudian untuk sehari-hari kegiatan karena kebetulan aku ini mantan pegawai IT ya. Ya, jadi saya memilih resign untuk slow living di rumah di usia muda, dan kemudian aktivitas sehari-harinya saya berkebun. Habis ini kayaknya aku mau panen jeruk limau. Saya memilih resign di usia 30 tahun dan memiliki pengalaman di bidang IT 8 tahun. Dan kami, orang-orang teknologi, sudah tahu nih ke depan akan seperti apa. Banyaknya SDM yang digantikan oleh robot, oleh AI, itu membuat saya jadi berpikir, apa sih yang kira-kira yang tidak bisa digantikan oleh robot dan AI, dan ternyata kembali kepada alam. Gitu. Jadi siapa yang bisa bertahan di kondisi krisis iklim di tahun 2030 jika itu terjadi adalah siapa yang memang terbiasa mengolah alam dan survive bareng alam bersama. Karena konsep kebunku ini adalah pangan mandiri, jadi ada banyak sayuran di sini. Nah, termasuk bayam Brazil. Nah, untuk memaksimalkan lahan, aku menanam bayam Brazil di pojokan sana. Yuk, kita panen. Nah, ini bayam Brazilnya nyempilnya di ujung, tapi daunnya subur-subur loh. Jadi karena ke depan itu melalui data yang saya pelajari ya, IPCC itu sudah tergambarkan bahwa di 2030 atau 5 tahun ke depan itu akan terjadinya krisis iklim di bumi ini. Itu jadi untuk menghadapi hal tersebut, saya lebih memilih untuk belajar, mengeksplor alam, dan bagaimana caranya untuk bertahan dengan alam gitu. Dengan membentuk pangan mandiri di rumah, kemudian saya pun jadi mempersiapkan mental, berkebun dan mengkonsumsi semuanya apa-apa dari rumah dan dari alam. Nah, sekarang kita ke layer 2 ya, kita panen sayuran yang lain.
Nah, di layer kedua ini aku tanam tanaman sayuran seperti sawi-sawian. Ini aku bikin greenhouse mini khusus untuk sawi-sawian untuk mencegah dari hama. Di greenhouse mini ini konsepnya itu keberlanjutan. Jadi ada sebagian yang sudah dipanen, ada sebagiannya lagi lanjut ditanam ulang. Yuk, kita panen. Kekhawatiran di tahun 2030 itu memang bukan hal yang biasa ya, karena memang yang terjadinya adalah krisis iklim yang mana berpengaruh pada pangan, pasokan pangan. Setiap manusia itu kan memang butuh sekali makan, gitu ya. Nah, ketika pasokan pangan itu tersendat, gitu ya, dan juga tidak ada distribusi pangan, otomatis harga pasti melonjak naik. Gitu. Dan untuk mengurangi dan meminimalisir pembelian atau kekhawatiran pada budget dapur yang harganya melonjak, itu bisa dengan membentuk pangan mandiri di rumah. Jadi memang tidak terpengaruh pada pasar, gitu. Tidak merasa khawatir di kemudian hari karena secara mental sudah siap. Dan itu harus dimulai dari sekarang karena memang belajar berkebun organik memang butuh belajar, butuh lebih eksplor, butuh lebih sabar, dan juga pastinya memang agak berbeda dengan sistem yang tidak organik. Nah, sekarang kita panen kangkung. Memang konsep berkebun di sini memang keberlanjutan. Jadi setiap periode gitu ya ada yang dipanen dan pasti selang-seling antara kangkung, bayam, kemudian buah-buahan itu semua selang-seling. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh agar tetap ternutrisi dengan lengkap tapi nggak bosen. Konsep mandiri pangan yang aku bentuk di sini lebih kepada integrated farming dengan ekosistem yang memutar di dalamnya atau circular farming ya. Nah, di sini juga memang karena untuk kebutuhannya pangan mandiri, persiapan krisis iklim ya di 2030, aku juga nanamnya itu kompleks. Jadi ada karbohidrat dari singkong, kemudian dari pisang, kemudian dari sumber lemak sehatnya dari alpukat, dan juga vitamin C-nya dari buah pepaya, kemudian sumber serat-seratnya itu dari sayuran hijau. Dan yang pastinya di sini juga ada tanaman herbal untuk menunjang kesehatan tubuh. Dan gak lupa di sini juga ada pohon-pohon besar seperti rambutan yang mana menunjang untuk sumber flavonoid. Nah, panen sayur udah, panen lalapan juga udah, dan juga panen bumbu dapur juga udah. Sekarang kita panen vitamin C-nya dari buah pepaya. Cuman karena pohonnya tinggi, jadi kayaknya aku harus minta tolong suamiku deh. Yang, minta tolong sini, kita panen pepaya. Oke. Saya menjadi karyawan 8 tahun dan perbedaannya ketika resign pastinya lebih sehat ya. Karena saya merasakan badan lebih bugar, kemudian perasaan lebih happy, dan juga memang tidak terburu-buru ya. Jadi lebih santai melakukan aktivitasnya, berkebunnya dengan santai, dengan penuh rasa syukur, dan juga yang pastinya penuh dengan rasa bahagia. Kalau jadi karyawan kan memang kan ada pressure tersendiri dan ada target ya. Jadi memang kalau untuk berkebun sendiri gitu ya, tidak ada target sama sekali ya, memang sesuai dengan apa yang memang menjadi kebutuhan saja gitu, tidak ada target sama sekali. Udah, aku mau masak ah. Masak apa? Mau masak oseng-oseng aja yuk. Ayo.
Dengan menciptakan pangan mandiri di rumah dengan berkebun, kita jadi bisa lebih menghargai makanan untuk tidak membuang makanan, kemudian lebih banyak bersyukur karena memang kita tahu progresnya, kita yang menjalani step by stepnya, kita yang bisa melihat dari mulai penyemaian, kemudian dari mulai dia fase vegetatif sampai dia panen, prosesnya itu membuat memang kami sekeluarga itu menjadi lebih bersyukur dan lebih berhati-hati dalam membuang makanan. Jadi memang ketika makanan sudah dihidangkan di meja, jadi kita jadi sadar gitu ya, bahwa yang berharga itu adalah sumber pangan yang kita olah dengan tangan sendiri. Nah, selain mandiri pangan, aku juga biasanya di sini mandiri benih. Jadi benih-benih yang aku tanam ini biasanya nanti untuk keberlanjutan. Nah, contohnya ini udah siap panen benih kenikirnya. Nah, untuk mempersiapkan di tahun 2030 jika terjadi krisis iklim, saya biasanya di sini mandiri benih. Nah, benih-benih yang ada di sini itu biasanya ditanam lagi dan kemudian menjadi kenikir baru. Walaupun sebenarnya harga benih ini murah, tapi ada baiknya kita bisa panen sendiri. Jadi tidak harus beli lagi. Hal yang sudah dipersiapkan oleh saya untuk menghadapi krisis iklim di tahun 2030 adalah yang pertama mempersiapkan media tanam, karena kebetulan memang konsep di sini adalah media tanam itu lebih ke mandiri gitu ya, mengolah tanah, bagaimana tanah yang awalnya belum subur itu menjadi subur gitu ya, kemudian bisa ditanami dan dilakukan penyemaian gitu ya. Selain itu juga keberlanjutan benih gitu. Jadi apa yang saya tanam biasanya ada beberapa pohon yang saya biarkan tumbuh sampai fase generatif, yang mana itu dipanen benihnya dan saya memanen benihnya itu untuk keberlanjutan. Jadi memang secara media tanam dan juga secara benih itu sudah mandiri sehingga tidak tergantung pada pasar. Untuk meminimalisir pembelian. Selain dari media tanam, kemudian dari benih, di sini juga sudah mandiri pupuk ya, karena sudah mengolah limbah dapur. Jadi memang meminimalisir budget dapur dan juga selain sehat gitu ya, dia sebagai relaksasi gitu, relaksasi tubuh dan juga pikiran, yang mana pastinya berkebun itu bagus sekali untuk setiap rumah tangga. Yang bantuin aku nyiram pakai air kolam yuk. Wah, pas banget Yang. Kayaknya harus sedikit dikuras deh buat nyiram tanaman. Iya juga sih ya. Pas sih. Yuk. Yuk, kamu yang nyiram ya. Hah? Nah, jadi kita mau nyiram tanaman. Jadi saya kasih tahu sedikit, ini indikator air yang baik untuk menyiram tanaman. Dia warnanya hijau, menandakan dia itu mikroorganismenya itu hidup. Tapi dia sama sekali nggak berbau. Nah, ini salah satu indikator air yang bagus banget buat nyiram tanaman. Di sini saya menerapkan konsep integrated farming, yang mana entitasnya itu ada manusia, ikan, ayam, kemudian tanaman-tanaman buah, sayuran, maggot, dan juga azolla.
yang mana saya sebagai manusia itu menanam tanaman gitu ya, tanaman sayur seperti kangkung, bayam, yang mana daunnya dipanen, dimasak, dikonsumsi oleh keluarga gitu ya, dan kemudian limbahnya itu diolah menjadi kompos, dan kemudian dari air kolam ikan, dari kolam ikan itu nanti digunakan untuk penyiraman pada saat musim kemarau atau pemupukan, karena air kolam dari ikan nila ini mengandung mikroba baik untuk tanaman. Selain itu, konsepnya juga diambil dari pengambilan kotoran ayam gitu ya. Nah, kotoran ayam ini diambil, dipanen, dan dijadikan pupuk setiap 1 bulan sekali gitu. Jadi sumber nutrisi pemupukan organik yang ada di kebun saya ini sudah lengkap, baik dari setiap minggunya, setiap 2 minggu sekali, dan juga setiap 1 bulan sekali. Semuanya mengular gitu ya, sistemnya berputar, circular farming gitu ya. Baik dari ayam yang mana dia membutuhkan tanaman azolla atau sisa-sisa dari dapur seperti potongan kangkung dan juga bayam, dan juga ikan juga suka dengan potongan kangkung, yang mana semua itu berputar. Jadi memang kami dari saya manusia, kemudian ikan, ayam, azolla, dan juga maggot itu semuanya bekerja dalam satu siklus. Ya, kita di sini juga memelihara ayam, dan ayam ini pupuk kotorannya ini memang kita jadikan pupuk juga. Jadi per periode tertentu 1-2 bulan setelah kandang ini sudah dipakai, kan kotorannya dia menumpuk. Jadi alasnya ini kita pakai sekam. Nah, sekam ini nanti dia bercampur sama kotoran. Nah, kotoran ini nanti yang bakal bisa jadi campuran pupuk atau campuran media tanam. Gitu. Nah, ini contoh kandang yang udah dipakai sekitar 2,5 bulan. Jadi ini udah terlalu banyak kotorannya, harus kita angkat dulu. Dan kotorannya ini bisa kita implementasikan untuk pupuk. Jadi gak ada yang terbuang di sini, kita semuanya kita kembalikan lagi ke tanah. Ya, jadi kita di sini tuh udah mandiri pupuk. Jadi kita menggunakan pupuk kompos yang terbuat dari sisa bahan makanan yang kita olah, dan juga kita pakai pupuk kandang. Jadi kita benar-benar di sini udah nggak beli pupuk. Semua yang ada di sini kita putar di sini, kita implementasikan lagi ke tanaman. Jadi kita bisa bilang di sini zero waste. Nah, kalau untuk pupuk yang jenis ini biasanya nggak langsung kita pakai karena khawatir ini tingkat amoniaknya masih tinggi. Jadi biasanya nanti kita tiriskan dulu sedikit sampai dia benar-benar agak kering, baru nanti bisa kita implementasikan langsung ke tanaman. Cuma kita memang udah punya stok yang kita keringkan karena kita memang selalu ready kalau untuk pupuk. Kenapa setiap rumah tangga perlu sekali membentuk pangan mandiri? Karena yang mana untuk membentuk pangan mandiri di rumah ya pastinya sekarang ini kita sudah tahu ya bahwa iklim kita sekarang sudah tidak pasti. Banyak yang gagal panen, kemudian harga pangan juga naik melonjak. Nah, jika misalnya setiap rumah tangga membangun pangan mandiri di rumah, setidaknya bisa membantu dari segi budgeting dapurnya. Selain itu, tujuannya kenapa pentingnya setiap rumah tangga itu membentuk pangan mandiri rumah untuk menjaga kesehatan. Jadi dengan apa yang kita tanam, dengan sistem organik, setidaknya itu meminimalisir adanya residu kimia yang masuk ke dalam tubuh. Pak, bantuin Dewi yuk, ngambilin rumput buat pupuk. Sini. Wah, banyak banget nih, Pak. Yuk, kita ambil. Nah, jadi gulma ini manfaatnya untuk pemupukan. Kalau misalnya nggak dicabutin, jadi rumah belalang. Nah, belalang ini biasanya hama untuk sayur-sayuran aku.
Nah, selain itu, berkebun di sini biasanya aku ngajak papa untuk kegiatan beliau pensiun. Jadi papa tetap bisa sehat karena sering berjemur, beraktivitas, dan juga tetap bisa olahraga. Yuk Pak, kita lanjut. Kayaknya udah cukup deh, Pak. Ini masukin ke botol dulu buat jadiin pupuk ya. Air kolam ini selain digunakan untuk penyemaran tanaman, bisa juga digunakan untuk pemupukan. Jadi difermentasi dengan gulma atau rumput selama 7 hari. Buat teman-teman yang nggak punya air kolam, bisa menggunakan air biasa ya, difermentasi selama 7 hari. Lalu cara pengaplikasiannya bisa dikocor, kemudian ampas dari rumput dan gulmanya bisa diangkat dan dikeringkan dan dijadikan pupuk lagi. Jadi semuanya tidak terbuang. Ekosistem yang saya bangun di sini lebih kepada menjaga kesuburan sumber hara di tanah. Maka dari itu saya pribadi berkebun di sini memang sudah mandiri tanam, gitu. Jadi media tanamnya itu dari tanah langsung yang diolah dengan pupuk-pupuk sisa dari limbah dapur, yang mana itu menjaga sumber hara dan untuk menjaga kesuburan sampai nanti 5 tahun ke depan. Selain itu juga saya menanam pohon-pohon besar yang bahkan besar untuk menyerap air sebagai cadangan air bersih di kemudian hari pada saat krisis air nanti terjadi. Jadi sehingga saya dan keluarga masih bisa tetap mengkonsumsi air bersih dari tanah langsung. Buat teman-teman, jangan ragu untuk memulai menciptakan pangan mandiri di rumah dengan berkebun, yang mana untuk mempersiapkan kondisi krisis iklim jika terjadi di tahun 2030. Buat teman-teman yang memang tidak punya lahan gitu ya, bisa berkebun dengan konsep vertikal. Gitu, bisa menanam sayur-sayuran, kemudian kebutuhan dapur yang mana untuk meminimalisir pembelian. Dan untuk teman-teman yang mempunyai lahan yang luas, bisa mulai mengolah tanah menjadi tanah yang subur, kemudian ditanami sumber karbohidrat dan juga sumber vitamin dan sumber nutrisi lainnya.